Salam satu hobi, salam satu air. Saya Reza Ornamental Fish. Jadi bisa teman-teman lihat, inilah penampakan akuarium saya, hobi saya. Jadi penyaluran hobis, sekedar nyambi, jualan juga. Jadi menyalurkan hobis saya kepada teman-teman di sekitar maupun di luar daerah yang udah saya kirim-kirim selama ini. Nah, jadi tak lepas pemeliharaan ini semua, kita juga tetap selalu diwanti-wanti untuk menjaga kebersihan filtrasi dan kualitas air. Nah, di sini di video saya sebelumnya saya ada bahas tentang penyiapan air sebelum kita huni, penyiapan air sebelum kita water change atau pergantian air rutin mingguannya. Nah, untuk pergantian air ini sendiri saya lakukan itu seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Saya juga lihat, yang penting kalau dari filtrasi itu saya upayakan seminggu 2 kali sampai 3 kali. Dari busa-busanya jika memang terlalu kotor itu wajib untuk diganti baru, jadi jangan tahan-tahan. Jika memang teman-teman akan menahan juga tidak masalah, itu sebelum kita pakai, jadi kita bersihkan sebersih mungkin, terus kita rendam pakai air panas. Jadi kita rendam pakai air panas baru kita pakaikan kembali agar bakteri-bakterinya mati. Nah, jadi lanjut untuk penyiapan air. Jadi prinsipnya rawat air, ikan akan otomatis bakal sehat. Nah gitu. Jadi ini karena akuarium saya banyak, jadi saya menggunakan tong. Memang ada beberapa tong, bukan hanya di sini, di atas juga ada. Jadi ini tong saya siapkan dahulu. Jadi seperti ini penampakannya teman-teman. Nah, di sini udah aerasi, di situ juga sudah ada aerasinya. Jadi agar oksigen larut tetap terjaga sebelum kita melakukan pergantian air pada akuarium kita. Nah, jadi ada persepsi seperti ini. Setiap ikan sakit, nah ya teman-teman, setiap ikan sakit atau setiap water change air itu teman-teman masukkan air, terus teman-teman tambahkan garam ikan dan obat-obatan. Nah, di situ persepsi saya, bagi saya sih kurang pas. Jadi saya tidak menyalahkan, hanya kurang pas saja. Karena otomatis saat kita ganti air, perubahan yang dirasakan ikan itu sendiri termasuk agak kaget. Jadi menggunakan obat dan garam ikan itu sendiri. Jadi saya siapkan seperti ini. Jadi di setiap tong ini, setiap saya pergantian air, saya berikan obat biru boleh, akriflavin boleh. Jadi umumnya saya menggunakan obat biru karena memang kandungannya tidak terlalu besar. Dan saya tambahkan garam teman-teman. Nah, ini banyak sekali garam ikan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, inilah yang hal rahasia yang saya lakukan selama ini dalam pemeliharaan pembesaran ikan, terutama penyiapan airnya. Karena memang banyak nih teman-teman, contoh ikan-ikan kecil seperti sekarang yang lagi booming-boomingnya ikan cupang. Itu banyak sekali teman-teman, bahkan dari farm-farm sampai datang ke rumah saya konsultasi gimana sih merawat air. Jadi karena memang bukan 1-2 orang saja yang bertanya, udah sering perawatan air itu bagaimana yang pasnya. Nah, jadi istilah pas kalau buat saya karena itu berdasarkan pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi biasanya mereka air dimasukkan ke akuarium, dimasukkan ikannya atau digantikan air. Jadi setiap ganti air dikasih seperti itu. Nah, jadi kalau saya, persepsi saya pribadi, nah, jadi saya kupas tuntas tentang rahasia saya penyiapkan dulu. Jadi air saya siapkan dulu, garam ikan saya kasih di tong, dan seperti itu tadi. Nah, jadi baru kita lakukan pergantian. Itu pun saya endapkan rata-rata 2 malam. Jadi minimal 1 malam itu sudah bisa, cuman lebih mantapnya itu 2 malam ke atas. Nah, mudah-mudahan video singkat dari saya sedikit bermanfaat. Tetap jaga kualitas air, jaga kualitas filtrasi. Nah, jadi ciptakan kenyamanan buat si ikan itu sendiri. Jadi kita berharap ikan itu bakal memberi terapis buat diri kita, ya kita juga harus
memberikan pelayanan juga buat si ikan peliharaan kita, dan mudah-mudahan sedikit bermanfaat video singkat buat teman-teman di rumah. Salam satu hobi, salam satu air, salam Reza Ornamental Fish.